kurang lebih 82.000 murid yang Wah, SD. penuh. Hmm. Kemudian yang SMP itu kurang lebih 32.000 murid. Jadi itu udah ratusan ribu di luar PAUD ya. Jadi bonus demografi itu memang besar Indonesia ini. Nah sekarang pertanyaan, apakah kita siap nanti menjelang Indonesia Emas 2045 itu? Halo pemirsa, kita ketemu lagi di program Indigo, Informasi Digitalisasi dan juga Globalisasi yang ini bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Program ini bisa Anda saksikan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dan kali ini bersama saya, Liz Indarti, juga saya sudah kedatangan narasumber Bapak Dr. Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Asli, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak Indri, Bu Sri ya? Hah? Ayo. Sudah apa nama saya? Dia Sri Pak Lis. Liz, oke. Atau Lilis aja. Lilis. Lilis, ya, nggak apa-apa. Senang ya Pak ya, bisa akhirnya bisa menyempatkan waktunya hadir di sini gitu Iya, ya. karena Bisa memang memberikan nanti informasi. Iya. Karena memang media itu saya anggap sebagai mitra. Jadi sesibuk apapun saya berusaha take and give aja. Karena kalau saya ngomong di media kan itu sebenarnya secara tidak langsung juga membantu informasi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi ya kalau bisa saya katakan Pak Asli ini adalah Bapak pendidikan untuk di Kota Samarinda, karena memang beliau ini benar-benar mengabdikan dirinya tuh selama berapa puluh tahun nih Pak ya? Kalau dihitung 36 tahun kurang 2 tahun, berarti 34 tahun. Oke, karena waktu itu sempat ini ya, Berbeda. ya sempat di Bapeda, terus kemudian kembali lagi ke Dinas Pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan di Kota Samarinda Pak untuk sekarang ini? Ya, artinya kita tetap berbenah ya dari dulu, apalagi sekarang Samarinda sebagai salah satu kota penyangga IKN. Betul. Jadi kita memang harus ready, generasi muda kita juga harus siap. Sementara ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Pusat ya, itu sudah ada 26 episode, jadi cukup banyak sudah. Wah, itu kayak cerita bersambung. Betul, dan perubahan-perubahan itu luar biasa sekali, tinggal nanti kita di daerah mengimplementasikan. Tapi keterkaitan dengan... Tapi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ada yang 26 itu gimana? Saya kira no problem lah. Kita memang pendidikan itu kan, kalau istilah saya di dunia ini kekal abadi itu cuma 2. Satu kematian, satu perubahan itu sendiri. Jadi tagline yang ada di Pemkot Samarinda salah perubahan itu sebenarnya linear sekali ya, pas sekali. Nah, sehingga pada pembelajaran pun selain yang 26 dilakukan perubahan oleh Kementerian Pusat itu, juga kita harus pandai menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri artinya istilahnya itu out of the box, itu kita harus berani. Misalnya 1 bulan yang lalu Pak Wali Kota itu mencanangkan tentang English Day. Di anak-anak kita, artinya setiap hari Rabu. Iya, dalam 1 minggu. Iya, minimal 1 hari dalam 1 minggu harus membiasakan untuk praktis speaking English gitu kan. Nah, memang ada something wrong atau losing learning selama ini tentang metode pembelajaran bahasa Inggris itu. Jadi karena apa? Kita selalu mengejar yang sempurna ya, yang perfect, terutama grammarnya. Padahal bahasa itu kan bisa karena terbiasa. Betul. Jadi bagaimana kita atau anak-anak kita ke depan, yang penting dia bisa atau terbiasa dulu dengan ngomong berbahasa Inggris. Masalah grammarnya keliru atau tidak pas, saya kira nanti itu akan menyesuaikan. Contoh sekarang kita sebagai orang Indonesia, berarti kan dianggap kita ini berbahasa Indonesia sudah baik dan benar. Tapi begitu diuji dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, sebagian besar nilai kita drop di sekolah itu. Iya, tapi kan sebenarnya kenyataannya begitu. Tapi yang kita inginkan, yang penting kan generasi muda kita sekarang atau next time-nya itu dia bisa dulu berbahasa Inggris dan dimengerti. Kan intinya itu. Kalau yang ilmiah sempurna nanti insya Allah akan menyesuaikan.
Tapi kalau terbalik seperti klasik, akhirnya kita tidak pandai berbahasa Inggris. Termasuk saya ya, artinya kita belajar dari dulu sampai sekarang. Padahal yang diinginkan itu minimal ada lawan bicara, kita ngomong. Kan tidak ada juga orang yang mengetawain kita kecuali sesama kita. Nah ini harapannya sesama kita yang mengetawain juga nggak ngerti, yang ngomong juga sudah salah, diketawain lagi, akhirnya nggak pernah jadi. Artinya jangan pernah malu untuk belajar gitu. Benar sekali. Karena dari belajar itu kan kita harus melakukan perubahan dari dalam diri. Benar. Berarti ada salam Pak Wali Kota kan ada yang sekarang itu salam Samarinda itu ya Pak ya? Iya. Kita makin maju. Masa SDM-nya nggak maju-maju. Saya kira kita berbenah ya menyesuaikan, termasuk selain saya katakan tadi masalah untuk bahasa global itu, Pak Wali kan insya Allah mulai Januari ini kita akan membuat beberapa sekolah menjadi model. Minimal itu memang dipilih, ditunjuk? Iya, kita berikan beberapa alternatif, tapi ada pilihan Pak Wali. Ternyata salah satu pilihannya itu di SMP 16 Lobakung. Atas dasar apa beliau memilih? Pertama, sekolah itu udah tua ya, 20 tahun lebih. Kedua, dia dikelilingi oleh perumahan korpri yang saya anggap perumahan terbesar juga di Samarinda kan, korpri Lobakung itu. Kemudian luas lahannya juga masuk di dalam 2 hektar. Nah, kalau sekolah yang lain kita kan rata-rata kecil seperti itu. Nah, sekolah itu nanti akan diinginkan oleh beliau jadi model. Paling tidak sarananya nyaman. Jadi 40-50% saja yang digunakan untuk ruangan bangunan, selebihnya itu terbuka, ruang terbuka publik. Jadi mungkin nanti ada jogging tracknya, ada rest area-nya, pokoknya dibuat yang nyaman, sarana prasarana sekolah itu. Apalagi untuk pendidikan gitu. Iya, dan yang menikmati kan ribuan orang. Jadi alhamdulillah beliau sangat respect sekali, dan itu akan insya Allah akan kita laksanakan seoptimal mungkin ya. Keinginan yang baik dari Pak Wali itu, karena itu juga tidak sedikit menelan biaya. Nah, lalu sebagai penyangga juga, karena dia sekolah nanti model, tentu tidak bisa terlalu ramai kayak di pasar. Berarti muridnya juga harus sedikit nanti. Nah, sehingga dibuat kualifikasi juga gitu Pak. Saya kira tidak memarginalkan ya, atau tidak istilahnya itu tidak pilih kasih. Jadi tetap seperti biasa modelnya, tapi beliau kepinginnya sarananya baik di sana, prosesnya baik, nah nanti outputnya juga baik. Tapi bukan berarti yang dipilih ke sana harus orang-orang yang berduit, misalnya anak-anak yang memang sudah cerdas semuanya masuk, tidak seperti itu. Jadi itu ada segmennya masing-masing. Porsi anak-anak yang memang berprestasi kita siapkan, tapi tetap porsi persentase untuk zonasi bina lingkungan itu tetap yang terbanyak. Jadi tidak mengganggu aturan yang ada. Kan kebanyakan sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggul atau sekolah-sekolah hebat itu ya memang dipilih mungkin orang yang mampu, yang the head, atau memang orang itu cerdas semua dipilih, atau hampir rata-rata kan mindsetnya masyarakat yang ada di Kota Samarinda kan seperti itu ya. Benar. Nah, kita kepingin bahwa sekolah yang unggul, sekolah yang hebat itu selain memang sarananya tadi bagus, juga prosesnya bagus, sehingga masuklah dia definisi sekolah unggul itu, artinya sekolah yang bisa merubah perilaku anak kita dari tidak baik menjadi baik. Salah satunya. Yang penting mereka punya etika lah ya. Betul, itu pasti. Betul. Karena kehilangan moral di zaman sekarang ini rasanya akan merugikan generasi anak bangsa. Betul, sehingga di kurikulum merdeka yang sekarang sudah dilaksanakan, termasuk di Samarinda, itu adalah intinya adalah bagaimana karakter anak-anak kita itu supaya baik, ya, supaya bagus.
Karena memang hasil riset sendiri success story itu 70-80% karena memang akhlak atau attitude atau karakter yang hebat seperti itu. Betul. Apalagi kan Pak sekarang ini dengan kehadiran generasi milenial, kemudian juga generasi Z atau bisa kita bilang tuh anak-anak sekarang tuh Gen Z gitu ya Pak. Ini kan sekarang lagi mendominasi dan juga kemudian apalagi di tingkat kota, SD, SMP ini kan berada di wilayah Kota Samarinda yang memang kemudian tanggung jawabnya kan ada di situ ya Pak. Dengan kehadiran Gen Z yang ada sekarang ini kan ini juga mungkin menjadi satu ada salah satu upaya atau mungkin juga strategi untuk bagaimana Gen Z ini nantinya bisa bersaing dengan kehadirannya IKN yang ada di Kalimantan Timur gitu kan. Artinya pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah mempersiapkan Gen Z tersebut. Iya. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa yang SD itu aja kita punya kurang lebih 82.000 murid yang SD. Kemudian yang SMP itu kurang lebih 32.000 murid. Jadi itu udah ratusan ribu di luar PAUD ya. Jadi bonus demografi itu memang besar Indonesia ini. Nah sekarang pertanyaan apakah kita siap nanti menjelang Indonesia Emas 2045 itu? Berarti kan kurang lebih 23 tahun ya, 32 atau 23 tahun. Nah sehingga anak-anak yang di SD, di PAUD itu nanti usianya atau di SMP itu menjadi usia yang potensial sekali untuk meneruskan pembangunan atau menjalankan roda pemerintahan termasuk menyesuaikan dengan situasi zaman 2045 itu. Nah sehingga modal dasar atau yang tidak semua negara memiliki itu perlu kita arahkan. Nah, walaupun sekarang memang sudah zaman globalisasi, zaman Gen Z tadi, satu yang menjadi pemikiran khususan termasuk dari Kementerian Pendidikan Pusat Jakarta ya, bagaimana karakter ini supaya terarah. Nah makanya kan tujuannya nanti implementasi kurikulum Merdeka itu adalah berprofil Pancasila. Nah di antaranya profil Pancasila itu tetap tidak melepas yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu wajib. Makanya sehingga saya membuat teori versi saya sendiri. Ke depan itu kira-kira generasi muda kita, next generasi kita itu apa yang harus mereka lakukan? Satu, jangan sampai mereka itu salah langkah. Betul. Jadi yang pertama itu dasar kehidupan atau pedoman kehidupan yang kita namakan sebagai agama itu mutlak harus diperkuat. Itu mutlak, tidak ada kata tawar menawar. Silakan yang beragama Buddha diperkuat, agama Buddha ini yang Muslim, Islamnya diperkuat. Dan yang kedua kuasai yang saya bilang instruksi Pak Wali tadi, English Day itu. Nah kuasai salah satu bahasa internasional. Walaupun Indonesia udah masuk loh ya sebagai salah satu bahasa internasional, tapi yang umum kan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yang Gen Z tadi, kuasai teknologi informasi. Saya kira anak-anak kita itu bukan urusan IKN, urusan Indonesia, urusan regional maupun internasional. Bismillah, saya kira mereka akan survive ke depannya. Nah sehingga yang tiga ini jangan kita persulit dengan model-model pemikiran kita yang ribet. Makanya saya bilang tadi, sudahlah, tidak usah menyalahkan siapapun. Praktekkan untuk berbahasa Inggris yang baik setiap hari. Oke, karena memang dunia pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul sekali. Bukan hanya pemerintah saja. Benar sekali. Apalagi dinas pendidikan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita berpikir untuk bisa terus maju. Benar sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Asli. Kita harus jeda dulu. Silahkan dinikmati kopinya ini Pak. Pertemuan SKP ya Pak Asli. Dan pemirsa kita akan kembali saja. Ya, kita kembali lagi di Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi. Masih bersama dengan Pak Asli di sini, Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Samarinda. Segmen 1 tadi kita menarik sekali ya Pak ya. Kita bicara tentang dunia
dunia pendidikan yang pertama, kemudian juga dengan hadirnya generasi milenial, kemudian generasi Z atau Gen Z ini yang mereka sebenarnya ya siap dalam menyambut IKN kan gitu. Dan juga betapa pentingnya pendidikan ini bagi mereka-mereka dalam mempersiapkan diri tadi ya Pak ya, mengupgrade diri, dan pastinya juga ini didukung oleh pemerintah Kota Samarinda, Bapak Wali Kota Samarinda, yang kemudian dinaungi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda gitu. Oke. Nah, kita juga tahu Pak, memang banyak tantangan juga sebenarnya, ya kan Pak, untuk menghadapi setiap perubahan, setiap era yang kemudian sekarang ini adalah era digitalisasi juga gitu ya kan Pak. Dan saya yakin dari Pak Asri sendiri pastinya ingin harapan-harapan itu tuh bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan oleh anak-anak ini gitu ya kan Pak. Betul. Dan yang Bapak inginkan kan pastinya generasi-generasi ini kan sukses di masa mudanya atau di masa depannya kan gitu ya Pak. Pak Asri melihatnya bagaimana Pak? Ya, jadi yang saya katakan di awal tadi, bonus demografi itu kan besar. Betul. Saya meyakini mereka secara keterampilan di dunia teknologi informasi itu sudah bagus. Tinggal sekarang diarahkan. Nah, lalu kita juga harus meyakini bahwa success story itu tidak mesti harus yang terlihat. Ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat itu kita harus punya keyakinan. Makanya saya katakan tadi, dasar fundament kehidupan beragama itu harus mutlak diperkuat. Nah, sehingga tadi pagi juga saya mengutip istilah Pak Wali Kota, Pak Dr. Andi Harun. Sebenarnya kalau kita dianggap berhasil itu bukan karena kita yang hebat. Ya, bukan kita yang menjadi Superman atau Superwoman, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang maksud saya tadi tidak nampak, sehingga jangan lupa setiap saat kita harus berdoa. Nah, terus tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, karena kita kan sebagai umat yang beragama. Terus yang kedua, tip-tip generasi muda kita, termasuk anak-anak kita itu banyak untuk bisa sukses itu. Tapi diantaranya, kalau di pendidikan itu, janganlah kau durhaka kepada gurumu dan kedua orang tuamu. Kan begitu. Nah, lalu jangan kau melawan itu. Jadi, sehingga hal-hal yang seperti ini, yang tidak nampak, itu kita harus yakini. Anak-anak kita, generasi muda kita. Karena secara skill, saya anggap mereka sudah bagus. Nah, tinggal artinya itu sudah juga dipersiapkan kerangka pikirnya oleh kementerian melalui kurikulum merdeka itu. Jadi, dan kita juga sudah mengetahui semua, saya kira sudah banyak yang paham bahwa 10 kunci sukses itu kebanyakan juga masalah-masalah akhlak, masalah-masalah sosial, contoh jujur, disiplin, tertib, tidak melawan pimpinan misalnya, yang seperti itu. Apalagi yang itu tadi, yang Bapak sebutkan tadi itu sudah diterapkan oleh Pak Wali Kota gitu ya Pak? Iya, jadi beliau menyampaikan jangan lupa kepada hal-hal yang sebenarnya tidak nampak tadi. Saya mengistilahkannya seperti itu ya. Jadi kalau ada kawan kita yang tidak disiplin kerja, dia kan tidak disiplin, saya juga harus ikut, itu dihilangkan. Tidak boleh seperti itu. Kita kerja yang tulus dan ikhlas, karena bekerja itu kan juga ibadah. Nah, harusnya kita seperti itu, sehingga kesulitan, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya kita itu menjadi lebih kecil keluhannya. Karena kita kepingin yang kita lakukan ini bisa bernilai atau value-nya ibadah. Nah, sehingga kita tapi juga bermanfaat gitu ya Pak. Pasti ya kan bermanfaat. Jadi kalau ada yang menurut kita tidak pas, kita nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Jadi misalnya tidak disiplin, tadi udah kerja aja yang bagus. Sehingga kadang-kadang saya menyampaikan kepada staf, teman-teman di apel atau di apa, sudahlah begini saja, aturan itu sebenarnya dinikmati. Aturan itu kan tujuannya untuk kebaikan kita. Nah, sehingga saya ambil semacam bahasa yang tidak umum atau sederhana, sebenarnya aturan itu
supaya melarang kita masuk neraka, saya bilang. Atau menyuruh kita masuk surga. Misalnya begini. Agar kita lebih berpikir lagi gitu ya. Betul, Pak, contoh, kalau mau bertindak gitu ya. Betul, contoh kita bekerja digaji. Terus kalau kita tidak disuruh absen pagi, tidak disuruh bekerja, berarti kita makan duit juga yang tidak berkah, saya kira seperti itu. Nah, sehingga aturan itu dinikmati aja karena kita digaji. Kalau kami kan jam 8 pagi, terus pulangnya jam 4. Ya sudah, kita nikmati aja. Terus kalau aturan itu mempersulit kita apa? Pak Wali Kota berapa kali ngomong, kalau kau ada urusan atau ada hambatan pagi misalnya kena banjir, tidak usah dipermasalahkan, dipoto bahwa saya terlambat ke kantor karena saya kena banjir, kirim fotonya, selesai. Atau kita saat di kantor ada urusan keluarga, buat surat izin keluar, diberi waktu 2 jam. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Atau ada urusan mengantar anak, ya setelah absen antar anaknya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai lewat 2 jam. Artinya hal-hal yang begitu juga harus diterapkan kepada tenaga pendidik atau guru gitu ya Pak ya? Oh iya. Ke muridnya gitu kan? Betul, jadi guru dan murid itu kan jumlahnya tadi cukup besar. Jadi yang sangat berpengaruh itu memang di guru. Nah, guru ini juga harus memberikan contoh-contoh yang baik. Makanya di kurikulum Merdeka kita jadi teringat istilah Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan itu supaya menyenangkan. Artinya beliau menyebut sekolah itu kan taman siswa. Nah, kalau kita bicara misalnya Mbak Lilis ada di Taman Samarinda. Berarti konotasinya di sana nyaman. Taman itu kan rindang, menyenangkan. Nah, begitu juga sekolah. Kita berharap sekolah itu tidak mesti mewah, tapi suasana kebatinannya nyaman. Sampahnya tidak berserakan atau bersih, suasana kebatinan guru dan murid juga menyatu. Tidak lagi guru yang kerjaannya marah-marah, atau pekerjaannya memberikan PR saja setiap saat seperti itu. Bagaimana jadilah guru yang agung atau guru profesional. Apa itu? Guru yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anaknya. Sehingga muridnya merasa senang, nyaman. Tidak bertolak belakang gitu ya Pak ya dengan gurunya gitu. Betul. Saya kira itu yang paling penting, dibangun ekosistem pendidikan di sekolah itu yang take and give, sama-sama menyenangkan. Jadi guru itu sebenarnya tidak lebih hanya memfasilitasi anak-anak. Dan anak-anak itu juga tidak mungkin memiliki karakter atau talenta yang sama. Misalnya satu kelas itu ada 32 orang. Ya nggak mungkin dong kita samakan. Dia punya kelebihan dan kekurangan. Marilah giring mereka kepada peminatan atau talentanya masing-masing. Nah ini karena kan mereka punya skill atau kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Yang berbeda-beda. Benar juga. sekali. Nah sehingga kurikulum Merdeka itu nanti mengarahkan anak-anak kita ke minat. Tapi pada saat awal-awal kurikulum Merdeka ini kemudian diberlakukan, apakah sempat ada bertentangan nggak sih Pak dengan saya kira di dunia ini setiap kebijakan itu pasti ada yang tidak setuju. Tapi kalau yang tidak setuju itu hanya sedikit, saya kira tidak boleh ini mengalahkan yang sekian atau 95% yang setuju itu. Nah, yang tidak setuju ini bagaimana kita mengedukasi supaya mereka juga bisa menerima bahwa tujuannya ini baik sebenarnya. Dan kita juga sebagai orang yang profesional, kalau ada kawan yang baik, ya kenapa kita tidak belajar sama teman yang punya kelebihan itu. Dan setiap orang itu atau setiap murid itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Itu bangunlah kolaborasi. Nah ini sekarang penekanan di kurikulum Merdeka itu. Makanya anak-anak dipersilahkan, silahkan kau bertanya, silahkan kau menyampaikan inspirasimu, silahkan kau bertanya yang sesuai dengan. Mungkin tujuannya adalah dari kurikulum Merdeka ini tujuannya tuh untuk mereka-mereka ini bisa berpikir kritis kan. Benar gitu. sekali, Karena kreatif, kan negara kita kan negara demokrasi. Betul sekali. Nah tinggal nanti bagaimana kebebasannya itu yang bertanggung jawab. Betul. Makanya saya bilang tadi, bebas tidak sebebas-bebasnya. Iya, jangan dilupakan masalah karakter, masalah habit, masalah akhlak itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa juga cerdas secara intelektual dan cerdas juga secara emosional atau spiritualnya. Kira-kira seperti itu.
Jadi bisa berimbang gitu Betul ya Pak sekali. ya. Supaya bisa jalan dengan visi misi atau juga mungkin program-program pemerintah Kota Samarinda gitu ya Pak Benar, ya. benar, benar. Dalam mewujudkan dunia pendidikan ini agar Iya. mampu menciptakan sumber daya manusia yang memang berkualitas. Khususnya memang yang menjadi fokus perhatian sekarang ini kan karena memang hadirnya generasi milenial ataupun Gen Z ini Iya. kan Pak, ini juga tentunya menjadi faktor yang kemudian harus ada upaya-upaya untuk memberikan pengaruh yang baik Iya. kepada mereka kan gitu ya Pak. Penyeimbang lah istilahnya. Penyeimbang, Ya. gitu kan. Makanya sampai di Samarinda ini urusan sampah, urusan makan pun kita edukasi di pendidikan itu. Sampai sedetail itu. Sedetail itu. Jadi misalnya anak-anak sekarang kan diwajibkan tuh ke sekolah, sebagian sekolah sudah kita terapkan, itu membawa makanan dan tempatnya. Jadi makanan, asupan makanan itu dipersiapkan dari rumah. Terus kalau tidak ada makanannya, ya minimal tempatnya dibawa. Kenapa? Tujuan kita nanti pada saat dia membelikan asupan makanan atau jajan kue atau makanan di kantin itu tidak menggunakan sampah plastik atau saset. Jadi diambil, dimasukkan di tempat makanan yang dibawa itu. Nah sehingga tidak mungkin dia membuang tempatnya. Iya. Jadi sampah. Jadi sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Karena memang mengurangi sampah plastik sebenarnya. Betul. Gitu ya, Pak. Jadi sekolah itu sekarang bukan menjadi sekolah hebat kalau tempat sampahnya banyak. Sekarang dibalik. Jadi sekolah yang hebat itu sekolah yang memiliki tempat sampah seminim mungkin. Sebab kalau banyak sepertinya kita memfasilitasi buang aja sampah di sana. Nah untuk Samarinda, anak-anak sudah kita kerjasamakan dengan BP POM, termasuk setiap saat disampaikan, nah sampah menjadi tanggung jawabmu. Seperti apa prakteknya? Ya kau masukkan di plastikmu sendiri. Jadi nanti sehebat apapun tukang sampah di sekolah itu, bayangkan kalau dia punya 700 murid. 700 nomplok buang di sana, kasihan dong tukang sampahnya. Iya. Sama artinya kalau ditarik secara makro untuk Samarinda, sebanyak apapun kawan-kawannya mengurus sampah itu pasti kewalahan. Tapi kalau ada kesadaran di kita, artinya kan edukasinya ada sampah organik, ada yang tidak terurai. Nah itu kalau diedukasi itu jauh sekali mengurangi beban kawan-kawan yang tupoksinya mengurus sampah itu. Penduduk Samarinda ya udah hampir 800.000 kok. Tugas sampahnya coba berapa kan, kira-kira seperti itu. Tapi ya. sudah ada beberapa sekolah yang mulai menerapkan itu Pak? Saya kira sudah hampir 25%. Oke. Kita memang bertahap ya mulai tahun kemarin. Jadi disosialisasikan dulu. Terus dan yang siap kita support. Kita support untuk melaksanakan itu. Jadi sekali lagi sampah menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga sekolah yang hebat, sekolah yang memiliki tempat sampah seminim mungkin. Jadi bersih di sana. Ya biar aja anak-anak juga yang memang menjadi tanggung jawab dia tidak menumpuk sampah itu di tempat sampah yang disediakan di sekolah. Jadi artinya tanggung jawab yang sekecil itu pun juga sudah diberlakukan untuk para generasi milenial ataupun generasi Z ini ya Pak betul ya. Sekali, jadi hal-hal seperti itu tuh sudah mereka dapatkan gitu. Iya. Jadi artinya ya mereka siap gitu dengan keberadaan IKN gitu. Betul, dan mudah-mudahan juga itu terbawa habit itu sampai ke rumah. Ya kan kadang-kadang kita jujur saja, saya punya anak 4. Kalau saya negur biasa-biasa aja, tapi kalau gurunya negur dia lebih patuh. Memang kebiasaan kayaknya begitu sih Pak. Dulu saya juga gitu soalnya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak. Kita harus jeda lagi biasa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita kembali lagi di program Indigo dan kita sudah masuk di segmen ketiga. Oke. Nah, asli. Jadi memang program ini tuh ada 3 segmen Pak, 1, 2, dan ini yang ketiga. Nggak terasa ya Pak ya? Iya, Padahal kalau kita bicara tentang pendidikan tuh sebenarnya 3 segmen nggak cukup, 45 menit atau 1 jam tuh nggak cukup ya Pak. Biar ada segmen yang lain lah nanti. Boleh, nanti kita bisa inilah lobby-lobby dengan Pak Sukri gitu ya Pak ya. Bisa diundang lagi untuk selanjutnya, apalagi tentang pendidikan ini dan kemudian juga dengan generasi Z ini ya kan Pak. Kita kan pengennya generasi Z ini di masa yang akan datang tuh menjadi generasi yang unggul gitu. Betul sekali. Generasi emas tadi ya Pak ya, 2045. Nah ini
kan pastinya ada tahapan-tahapan untuk menuju ke sana gitu. Iya, iya. Karena memang tidak semudah itu kita mengubah mindset dari generasi muda ini atau Gen Z ini ya Iya. Pak ya. Karena kadang-kadang tuh kita bisa melihat mereka punya dunianya sendiri atau mungkin asik sendiri aja gitu. Betul. Karena memang mereka tercipta atau mungkin ada di era digital, Benar sekali. serba teknologi. Jadi memang mereka asik dengan Dunianya. dunianya Iya, kan gitu ya. Ini iya. ini kan juga menjadi satu tantangan global sebenarnya. Betul ya. Bukan cuma tantangan untuk Pak Asli aja kan gitu Betul. ya Pak ya. Dan kemudian juga pemerintah Kota Samarinda melalui Wali Kota Samarinda ini sangat memperhatikan dan memang sangat serius Betul. terhadap perubahan, tidak hanya membangun infrastruktur saja gitu ya Pak ya, merubah itu, tetapi juga infrastruktur pembangunan dunia pendidikan pun beliau itu juga detail ya Pak. Betul. Teliti sekali beliau. Oke. Jadi saya kira benar ya itu. Nah, sehingga sekarang seperti saya arahkan di depan tadi, perlu diarahkan adik-adik kita atau generasi muda kita ini. Sekali lagi mereka dunianya memang beda. Dengan saya pun jauh beda kan. Dia dunianya memang dunia era teknologi informasi. Nah, sehingga ke depannya di dunia pendidikan itu ada keseimbangan. Selain yang saya bilangkan kurikulum tadi, gurunya pun harus pandai membuat suasana di sekolah itu selain memang nyaman, ada keseimbangan. Keseimbangan tadi kan sudah kita sampaikan di awal itu masalah attitude segala macam. Lalu juga ada keyakinan mereka bahwa kita ini ada yang mengatur, Nah, sehingga lakukanlah keterampilan atau skill yang memang menjadi dunia kita, tapi jangan kebablasan seperti itu kan. Nah, sehingga manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kita sudah melihat sekarang. Jadi kalau di Islam itu ada istilahnya berhijrah. Hijrah itu bukan hanya hijrah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk juga mindset kita. Kita lihat dunia sekarang seperti apa. Bahwa bangsa yang hebat, bangsa yang baik itu sebagian besar bangsa-bangsa juga yang tidak mempunyai sumber daya alam. Berarti mereka sumber daya manusianya bagus. Kenapa? Sumber daya alamnya Iya. tidak mendukung. Tidak mendukung, tapi mereka survive. Mereka bisa bertahan hebat karena SDM-nya bagus. Misalnya kalau kita lihat di Singapura atau di Jepang, kan rata-rata pendidikannya sudah D1. Nah, kalau kita kan baru di level SMA, mungkin kelas 2. Kelas 3 juga belum merata kan. Dan yang S3-nya itu cuma berapa persen yang kalau kita googling itu, jadi sangat sedikit. Nah, sehingga bagaimana sekarang kesadaran kita untuk menuntut ilmu itu. Nah, jadi termasuk anak-anak kita yang memang bonusnya cukup besar tadi, Bonus demografi, demografi ini tadi, artinya diseimbangkan. Jadi dari skillnya, keterampilannya juga penting. Nah, pelajari itu tentang kehidupan keseharian. Maksud saya kehidupan keseharian itu berniaga, terus berdagang, atau di sektor-sektor yang non government ya, artinya tidak menjadi mau kepingin tamat pendidikan tinggi-tinggi jadi pegawai. Tapi jangan ditanyakan ke saya, nanti saya jawab itu segmen terakhir aja ya, atau segmen khusus. Nah, kalau bisa anak-anak kita ini nanti bekerja yang memang menciptakan lapangan kerja. Sekarang kan di dunia teknologi itu berapa banyak jadi pegawai generasi muda kita yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat melalui aplikasi, melalui online segala macam. Nah, tapi paling tidak artinya sektor jasa, perniagaan, perdagangan itu sebenarnya perlu disadarkan. Saya mungkin memberi contoh sederhana ya, sederhana satu dari sekian banyak. Kalau saya tanya generasi muda 100 orang anak SMP itu, ada ndak mau yang jadi tukang cukur rambut? Jawabannya? Saya yakin mereka tidak ada yang mau. Tidak dia mau. Ya kan, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi setelah kita jelaskan, sebenarnya tukang cukur rambut itu kan nama atau trademark yang ada di kampung. Tapi kalau dia makin di kota atau negara maju,
namanya berubah menjadi salon, misalnya seperti itu. Nah kalau saya di Lobakong itu potong rambut ala kampung, ya 15.000. Yang di bawah pohon gitu Iya, ya, yang ada tukang kacanya. cukur rambut, benar sekali. Iya, Iya, iya. dihayalkan aja. Tapi kalau saya di Grand Indonesia atau Seibu atau Tunjungan, saya masuk di salon dari Peter Serang atau Rudi Hadiswarno, Pokoknya ada brand-brandnya gitu. branded itu bayarnya bisa sampai 400-500 ribu. Padahal itu sama kan definisinya Hasilnya juga sama ya Pak? tukang gitu ya? cukur rambut. Nah, saya terutama laki-laki, kalau perempuan mungkin ada berbeda. Potong dengan 15.000 dengan 500.000, saya kira wajah saya tidak jauh berbeda. Kan sama aja. Wah kalau gitu kerampokan dong. Bayarnya malah tidak, segmennya memang ada. Nah maksud saya, pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap underestimate itu kalau dikelola secara profesional, dia bisa menghasilkan value yang lebih besar. Kan contohnya ada tukang cukur rambut 20.000, ada juga tukang cukur rambut 500.000. Atau request bahkan. Saking hebatnya mereka mengelola itu secara profesional. Begitu juga tentang membuat kue. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang oleh generasi muda kita dianggap itu pekerjaan yang tidak mumpuni atau dianggap Yang tidak rendah. menghasilkan uang terlalu banyak, mungkin gitu kali ya Pak Iya, ya? kira-kira Berpikirnya begitu. ya? Padahal kalau kita misalnya jual ayam goreng, itu kan ala kampung, biasa aja. Tapi kalau disebut fried chicken, sudah berubah tuh konotasinya. Atau kopi hitam di kampung dengan Starbucks. Atau misalnya kue di pasar pagi dengan Holland Bakery. Itu kan sebenarnya prinsipnya sama, jual kue, tapi karena dikelola secara profesional, menjadilah itu baik. Nah, ini yang saya kira banyak yang kurang di generasi muda kita, minat-minat untuk meng-create sesuatu. Oke. Padahal yang sederhana itu kalau di-create dengan baik, sekali lagi itu bervalue tinggi. Betul. Cuci mobil itu ada yang 40.000, ada yang 1,5 juta. Nah sekarang pertanyaannya 1,5 juta itu kosong enggak? Tidak. Saya pikir tadi cuci mobil dengan harga 1,5 juta berubah mobilnya jadi Tidak juga. enggak ya? Saya pernah melakukan Mobilnya itu, gitu ya. begitu selesai sudah bening karena udah 4-5 tahun udah pernah cuci, udah salonin aja, angkat semua, kebetulan kena banjir. Begitu udah kering, bersih, begitu jalan hujan. Jadi kayak sia-sia gitu Pak. Iya, sia-sia. Tapi maksud saya, pekerjaan yang seperti itu tidak mesti kita anggap rendah. Karena dia survive saja. Lo bayangkan tukang cukur rambut, orang bisa request sampai 400 ribu. Nah, mindset seperti ini yang tidak terikat dengan hanya sekedar menerima gaji, meng-create sesuatu, bahkan dia ujungnya membantu negara. Kenapa? Dia mengatasi pengangguran, menciptakan lapangan kerja walaupun hanya sedikit, tapi kalau itu masif di benak generasi muda kita, mereka banyak yang punya keahlian-keahlian atau keterampilan yang kita lihat seperti yang sukses-sukses sekarang ini. Nah, tapi itu perlu dimasifkan lagi supaya anak-anak kita, generasi muda kita itu tidak gengsi untuk berdagang, tidak gengsi untuk membuat kue. Loh, kalau itu memang talenta keahliannya, kenapa tidak dibungkus, dibuat secara profesional, diarahkan. Nah, itu kawan-kawan di provinsi, mungkin di pendidikan vokasional, kejuruan atau SMK itu yang punya andil besar di sana. Oke. Pak, saya juga mau tanya nih Pak Asli, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ini ya Pak ya, apa sih yang capaian yang kira-kira itu prestasinya sangat membanggakan gitu Pak untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ini Pak? Iya, dalam beberapa waktu terakhir gitu. Iya, saya kira saya akan bangga yang pertama kalau anak-anak kita bersekolah semua. Oke. Tidak putus sekolah, itu yang penting ya. Karena kalau menilai secara hakiki, saya kira sulit. Karena apa? Kan manusia itu dinilai bermanfaat atau dia berguna saat dia tidak di dunia pendidikan. Jadi kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat
kepada orang banyak. Betul. Berarti itu nanti pada saat mereka terjun di masyarakat. Jadi kalau di pendidikan kita, kita hanya mempoles, membekali mereka dengan beberapa hal, termasuk yang saya katakan di depan tadi, bagaimana dia berilmu pengetahuan, dia berketerampilan, dia mempunyai attitude atau akhlak yang baik. Tapi untuk menilai mereka secara hakiki, saya kira nanti di masyarakat. Dan bahkan ini stepnya masih ada SMA atau SMK, terus di perguruan tinggi, kan seperti itu. Tapi paling tidak, secara kreativitas anak, Samarinda itu tidak pernah lepas juga, misalnya untuk seni, untuk kreativitas di sains dan teknologi, terus kreativitas untuk di olahraga. Artinya mungkin sesuai ya dengan kita sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur itu selalu masuk. Tapi ukuran yang spektakuler atau masif saya kira juga tidak. Maksud saya spektakuler itu kalau semuanya kita miliki. Ini kan berbagi juga, ada daerah lain segala yang Jangan lain. juga Samarinda terlalu menguasai gitu kan ya. Sebenarnya kita maunya menguasai semua, tapi oke. kan karena anak-anak kita ini juga di kabupaten kota ada yang hebat-hebat juga, jadi berbagi. Tapi saya kira Samarinda selalu masuk. Cuma yang kita jaga betul, jangan sampai tidak bersekolah atau putus sekolah gara-gara misalnya biaya. Oke. Itu sebenarnya kan tidak ada lagi. Sekolah itu Tidak ada alasan ya Pak ya? tidak ada alasan. Jadi sekolah itu kita haramkan memungut. Jadi memungut itu kan definisinya angkanya pasti, kalau nggak bayar dapat sanksi segala macam, dan periode itu kita haramkan. Tapi Kalau beli buku dengan harga yang tinggi Pak, memang seperti itu kah aturan sekolah? Saya kira itu kan tidak diprimkan, tidak dipaksa gitu. Oke. Makanya saya bilang, karena literasi kita itu memang saya katakan tadi di awal, bahwa kalau mau sukses itu memang berkorban. Korban itu. Nah, maksud kita anak-anak yang memang kaum duafa, fakir, miskin atau apa, itu tidak boleh sampai tidak bersekolah. Gara-gara dia tidak bisa beli buku. Nah, ini tanggung jawab paguyuban, tanggung jawab komite, tanggung jawab sekolah. Kalau tidak, tanggung jawab distrik. Kita tidak ingin anak tidak bersekolah gara-gara tidak bisa beli buku. Itu sebenarnya tidak perlu sampai distrik. Asal dikomunikasikan dengan baik dengan pihak komite paguyuban sekolah, saya kira banyak yang berjiwa sosial, yang ingin membantu. Nah, yang memang kita harapkan itu memang silang ya. Jadi orang yang memang mampu, dahep mau membantu sekolah, welcome saja. Tapi walaupun dia mampu dan dia punya kelebihan tapi dia tidak mau, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Tapi standar minimal untuk sekolah tidak dipungut itu sudah ada, karena ada Bosnas, ada Bosda, seperti itu. Jadi artinya untuk pendidikan ini ya memang kita harus berkorban gitu. Baik betul, biaya ya. Dan faktor-faktor lainnya juga yang kemudian mendukung ya. Yang sering didefinisikan berkorban itu karena biaya, padahal tidak. Kan kita kan tenaga, waktu, pikiran itu pasti berkorban untuk pendidikan itu. Nah, kalau biaya jangan sampai tidak bersekolah gara-gara tidak ada biaya untuk beli buku misalnya, beli baju, itu dikomunikasikan, siap kita fasilitasi. Oke, artinya juga di sini Pak Asli benar-benar mempertanggungjawabkan Gen Z atau generasi muda yang ada di Kota Samarinda ini memang layak dan kemudian berkompeten. Dan mereka siap bersaing di Kota Samarinda ataupun nanti datangnya mereka-mereka ya dari luar di IKN gitu ya Pak ya. Betul, dengan syarat tadi yang kita sampaikan di awal tadi. Ada beberapa syarat yang kemudian itu memang harus dijalankan. Nggak bisa kita bersaing kalau kita cuma jadi kelompok Pargum. Ngerti nggak Pargum tuh? Nggak ngerti. Pasukan Guring Melandau. Baik. Iya. Oke, Pak, kita memang waktunya sangat terbatas Pak, tapi ini mudah-mudahan sangat penyampaian pesan yang Bapak katakan tadi itu sudah bisa diterima ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang benar-benar sangat bermanfaat tentunya, apalagi terkait dengan generasi milenial dan juga Gen Z ini ya Pak ya. Mudah-mudahan mereka ini memiliki skill-skill yang canggih gitu Pak, dan juga pemikiran-pemikiran yang kreatif pastinya kita harap seperti itu. Oke,
Terima kasih Pak Asli Ya, sudah sip. bermain-main datang sini. Nanti kita tunggu episode-episode selanjutnya Pak. Siap. Nanti kita undang lagi Pak. Silahkan ya. Pasti rame deh Pak. Mm-mm. Ya, oke, sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin amin. Samarinda makin maju ya Iya, Pak. iya. Jadi kan slogannya sekarang sudah berubah. Kalau dulu salam perubahan, berubah. Hmm. Kalau sekarang Samarinda makin maju, semakin maju. Oke. Terima kasih Pak Asli Ya, Nuryadin sama-sama ya. dan pemirsa, tidak terasa memang usai sudah bersama kita di acara Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi yang bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, dan ini bisa Anda saksikan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Saya Ris Indarti, undur diri.